Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini. Kabar baik hari ini, kita akan membaca firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Hari yang baru ini biarlah kita akan lalui di dalam sepanjang hari ini dengan penuh ucapan syukur dan kasih serta pertolongan damai sejahteranya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, buat hari yang baru ini kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk itu Bapa, kami rindu pagi hari ini kami boleh bangun pagi mau dibaharui dari sehari ke sehari, dan kami boleh bangun dengan penuh pengucapan syukur kepadamu. Semua karena anugerah-Mu, Engkau memberikan kami kesempatan hidup, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hikmat pengetahuan untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 mulai. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bagaimana sikap kita dipilih untuk diselamatkan? Nah, poin yang pertama dikatakan harus selalu mengucap syukur. Ya, kita baca dalam ayatnya yang ketiga. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ini dia. Jadi bagaimana kita untuk dipilih untuk diselamatkan? Pribadi kita, menanamkan dalam pribadi kita harus selalu mengucap syukur. Terus kemudian ayatnya yang keempat berkata, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ya, siapa yang dikasih itu? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Seperti jemaat di Tesalonika tadi dikatakan, Ia telah memilih kamu. Siapa yang dipilih? Ya, yang dikasihi, yaitu jemaat di Tesalonika. Apakah Bapak juga masuk kategori yang dikasihi Tuhan? Nah, ini dia penting. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa Dia yang memilih jemaat di Tesalonika. Allah yang memilih juga memilih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya. Nah, kita perhatikan ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kalau ada orang di lain, aku yang memilih Allah, aku yang memilih Kristus, sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Dia yang merancangkan itu semua untuk keselamatan hidup kita. Dia yang memilih kita. Dia yang memilih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya, seperti ayat yang keempat yang sudah kita baca. Ya.
Nah, coba kita perhatikan di dalam Ulangan pasal 26 ayat 18. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ya, Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada perintahnya. Ya, Dia yang memilih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kemudian dikatakan bahwa di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini dia. Jadi, kalau kita menjadi pilihan, dipilih untuk diselamatkan, apa sih tujuannya itu? Ya, kita disebut bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya untuk apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Ayat 10 berkata, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Wah, luar biasa. Bersyukurlah Bapak Ibu. Jadi kita yang mengerti tujuan dari pilihan Allah itu kepada kita, untuk apa tugasnya? Kita punya tugas memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, mulai dari mana? Kita mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Ingat Bapak Ibu, kalau guru itu ya melahirkan guru, murid melahirkan murid, jemaat melahirkan jemaat. Ini dia. Jadi ini penting sekali dalam konsep ini, bahwa tujuan kita dipilih Allah untuk juga ya menyatakan atau menyampaikan, memberitakan perbuatan baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tujuan berikutnya di dalam memilih, dipilih, memilih, dan menguduskan. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Wah, kita dipilih, Dia yang memilih kita, Dia nyatakan janjinya itu kepada kita. Tujuannya supaya kita melakukan perbuatan baik, tetapi di dalam proses itu kita diharapkan untuk menjaga pengudusan hidup kita. Ya, apa yang kita lakukan? Menjauhi percabulan. Ya, berdoa pada Tuhan, Roh Kudus mampukan aku, kuatkan aku, hati pikiranku, langkah hidupku, keinginan jahat, perilaku jahat, ya, keinginan untuk berbuat yang salah. Tuhan, mohon pertolonganmu. Ini penting sekali, supaya kita hidup di dalam kehendak Allah, di dalam kekudusan Allah. Ini penting sekali. Ini penting sekali Bapak Ibu. Nah, di dalam Roh menekankan peranan Roh Kudus ini juga. Ya, coba kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya
kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ini penting ya. Kita yang sudah dipilih, dipakai untuk melakukan, memberitakan perbuatan baik, kita perlu tuntunan daripada Allah sesuai dengan rencananya. Kita perlu dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ini penting sekali. Nah, jadi berproses pula kita hidup ini sebagai orang yang dipercaya kepada Tuhan. Terbentuklah hidup kita dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, karena secara daging kita tidak mampu, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus. Ya. Dari mana? Dan pesan hari ini. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Kebenaran yang kita percayai. Bagaimana menanamkan iman itu di dalam kebenaran Injil, di dalam hidup kita. Karena berfirman di dalam Roma 10 ayat 17 tadi, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, bagaimana mau menerima iman kalau tidak dengar firman? Nah, bagaimana mau dengar firman kalau tidak diberitakan? Bagaimana mau diberitakan kalau tidak ada yang diutus? Oleh karena itu pahami konsep ini. Gereja melahirkan gereja. Jemaat melahirkan jemaat. Murid menghasilkan murid. Sehingga setiap kita yang berjemaat ditumbuhkan untuk melakukan, memberitakan perbuatan baik. Kebenaran yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.